Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatullah dengan NIM 1831501943 dan saya dari Universitas Budi Luhur. Pada video kali ini saya ditemani oleh saudara saya yang bernama Galang untuk menyampaikan dua materi pada pertemuan 10, yaitu tentang pengenalan berbagai alat analisis, dan pertemuan 12 itu menyusun proposal pengertian. Video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah metode penelitian dengan kelompok EC dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Apa pengertian analisis data? Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan dalam mengambil kesimpulan. Secara garis besar, teknik analisis data terbagi menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Perbedaan kedua teknik tersebut terletak pada jenis datanya. Data yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diangkakan, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Sedangkan terhadap data yang dapat dikuantitatifkan dapat dianalisiskan secara kuantitatif. Apa itu tujuan analisis data? Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Apa langkah dan prosedur analisis data? Di sini yang pertama itu tahap mengumpulkan data, yang kedua itu tahap editing, yang ketiga itu tahap coding, yang keempat itu tahap tabulasi, yang kelima itu tahap pengujian, yang keenam itu tahap mendeskripsikan data, yang ketujuh itu, dan yang terakhir tahap menguji hipotesis. Ada berapa macam jenis-jenis data dalam menganalisis penelitian? Teknik analisis data dalam penelitian ada dua, yaitu yang pertama adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat yang bersifat kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Ini ada kegiatan analisis data dalam meliput. Ada 5. Yang pertama itu mengumpulkan data berdasarkan variabel dari jenis responden. Yang kedua itu mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga itu menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat itu melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah. Dan yang kelima itu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua itu statistik inferensial. Teknik analisis data secara deskriptif yaitu
teknik analisis yang dipakai untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generasional dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data ke dalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekuensi, diagram, grafik, main, modul, dan lain-lain. Di sini juga ada teknik analisis data secara interferensial. Teknik data ini merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri-ciri analisis data interferensial yaitu digunakannya rumus statistik tertentu. Lalu hasil perhitungannya yang sudah dilakukan itu yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generasial yang berasal dari sumber bagi populasi. Yang dengan begitu statistik interferensial mempunyai fungsi untuk mengeneralisasikan hasil dari penelitian sampel untuk populasi. Sesuai dengan fungsi itulah, maka statistik interferensial sangat berguna untuk penelitian sampel. Dan di sini juga ada analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses induktif dalam mengorganisir data menjadi beberapa kategori dan mengidentifikasi pola-pola atau hubungan di antara banyak kategori. Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen. Analisis data kuantitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrika atau model tertentu lainnya. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik mengumpulkan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus. Analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Apa tujuan analisis data kuantitatif? Ada 4. Yang pertama itu menentukan makna. Bagaimana seorang memberikan makna atas sesuatu, baik berupa aktivitas, konsep, pertanyaan, atau yang lainnya. Yang kedua itu menguraikan dan menjelaskan konsep yang melingkup suatu kondisi atau peristiwa. Yang ketiga itu mengurangi atau menggambarkan bagaimana suatu proses terjadi atau berlangsung. Yang keempat itu menjelaskan alasan atau rasional. Bagaimana cara membuat proposal? Cara membuat proposal yang benar sangat penting diketahui oleh mahasiswa. Selain bisa mempercepat dalam penyusunan skripsi, juga bisa memiliki peluang mendapatkan dana penelitian dari penyandang dana, baik swasta maupun pemerintah. Terus di sini juga ada kegunaan proposal. Proposal merupakan sebuah usulan program kerja tertulis yang Anda tunjukkan ke lembaga atau instansi yang berkepentingan. Program kerja yang Anda buat dapat Anda kerjakan jika sudah mendapatkan persetujuan dari instansi tersebut. Apabila proposal Anda disetujui, Anda wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan isi proposal yang telah Anda buat. Mudahnya, proposal adalah sebuah janji yang sudah seharusnya Anda lakukan minimal sesuai apa yang Anda tuliskan dalam proposal tersebut. Makanya ketika membuat proposal supaya dipertimbangkan matang-matang terlebih dahulu. Jangan sampai apa yang Anda tuliskan dalam proposal sangat menyulitkan Anda dalam mengerjakannya. Di sini juga ada jenis proposal. Cara mengajukan proposal dapat dibagi menjadi 2, yaitu mengajukan atas inisiatif sendiri dan tawaran dari institusi pemberian pekerjaan. Jika proposal yang Anda ajukan bersifat mandiri, Anda bisa diberikan kebebasan dalam format penulisannya, tapi sebaiknya tetap mengacu pada format penulisan proposal secara umum. Akan tetapi,
jika proposal yang Anda ajukan karena tawaran dari institusi, maka wajib hukumnya untuk mengikuti semua tata cara, prosedur, dan format penulisan proposal yang biasanya sudah disediakan oleh institusi tersebut. Kapan mahasiswa membutuhkan proposal? Yang pertama itu saat magang kerja. Ketika Anda mengajukan permohonan praktek kerja di industri atau magang, pihak perusahaan akan menanyakan proposal terlebih dahulu. Dengan proposal yang sudah Anda buat, maka menjadi tahu maksud dan tujuan Anda magang di perusahaan mereka. Yang kedua itu skripsi. Demikian halnya dengan pengajuan skripsi. Apabila proposal yang Anda buat dapat memenuhi kriteria kaidah ilmu pengetahuan menurut pengamatan dosen pembimbing, maka Anda diberikan kesimpulan untuk melanjutkan pekerjaan skripsi yang Anda ajukan. Terus yang ketiga itu ada penelitian mahasiswa. Adalah agar mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas di masyarakat. Penting bagi mahasiswa untuk memiliki pola pikir sistematis. Itu pola pikir yang tidak dapat dibentuk secara instan. Ini perlu adanya stimulan agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kini pemerintah telah mengalokasikan dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan mahasiswa. Alokasi dana yang semakin meningkat setiap tahunnya itu tentu harus melalui pengusulan proposal jika mau memanfaatkannya. Sini cukup banyak program kegiatan mahasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Salah satu yang banyak diminati oleh mahasiswa adalah program kreativitas mahasiswa atau PKM. Melalui proposal PKM ini, ialah pemerintah membuka peluang bagi mahasiswa baik PTN maupun PTS untuk berlomba-lomba melakukan inovasi. Semua mahasiswa dari berbagai jurusan dapat memanfaatkan PKM untuk mengembangkan ide-ide kreatif dengan menentukan pilihan jenis PKM yang tersedia. Kini tersedia 5 skim bidang PKM yang mensyaratkan kegiatan di lapangan dan 2 bidang PKM dalam bentuk artikel ilmiah. Salah satu hal yang menarik dari PKM adalah kesempatan mahasiswa untuk maju ke PIMNAS atau Pekan Ilmiah Nasional. PIMNAS merupakan puncak kegiatan mahasiswa berskala nasional yang secara rutin dilakukan setiap tahun. Yang keempat itu sponsor kegiatan. Baik sekali event kampus yang diselenggarakan mahasiswa dalam melaksanakannya, seperti penyambutan mahasiswa baru, workshop, seminar, pameran, dan lain-lain. Selain menggunakan dana kampus, Anda juga dapat mencari dana tambahan dari sponsor dalam melakukan kegiatan ini. Bisa-bisa Anda mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan. Bagaimana tahapan awal untuk membuat proposal? Pada dasarnya, proposal merupakan uraian tentang rancangan kegiatan yang akan kita lakukan. Selain dapat dipahami oleh semua anggota tim pelaksana, proposal juga harus dapat dipahami dengan baik oleh reviewer. Reviewer proposal adalah seorang yang ditugaskan untuk menyeleksi proposal. Apa modal dasar untuk membuat proposal? Menulis proposal tidak dapat disamakan dengan cara membuat tulisan fiksi. Proposal membutuhkan data-data dan permasalahan realita masyarakat. Sini juga ada informasi penting tersebut, yaitu yang pertama, isu global. Proposal yang dianggap berbobot jika dapat menyelesaikan permasalahan banyak orang. Agar dapat fokus di bidangnya tertentu, Anda perlu membreakdown isu global menjadi lebih detail. Yang kedua itu ada referensi. Berdasarkan isu global itulah Anda dapat mencari sumber rujukan terpercaya. Sumber rujukan tersebut nanti dapat Anda masukkan ke dalam situs atau daftar pustaka. Sumber referensi yang tertinggi kredit poinnya adalah jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional. Sedangkan tingkat level jurnal juga bermacam-macam, seperti Terindex, Scopus, Google Scholar, Portal Garuda, Portal Sinta, dan lain sebagainya. Setelah itu disusun proceeding, hasil seminar, buku, dan websitenya. Yang ketiga itu kebutuhan masyarakat. Program kegiatan yang memiliki bobot tertinggi adalah yang dapat menyelesaikan permasalahan orang banyak.
Maka jangan sekali-kali Anda mengajukan proposal yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasti tidak akan diterima. Berbeda kalau kondisinya seperti saat ini. Saat ini memang belum begitu banyak yang membutuhkan, namun untuk masa yang akan datang menjadi rebutan. Karena keterbatasan dana dari pemerintah untuk alokasi dana penelitian inilah, maka untuk sering di proposal penelitian diprioritaskan yang memiliki aspek fungsi dan masyarakat. Berbeda dengan negara-negara maju, mereka lebih mengutamakan inovasi daripada aspek manfaat untuk saat ini. Yang keempat itu ada ide. Ide unik dan dapat menjawab permasalahan global adalah kunci lolosnya proposal Anda. Jangan sekali-kali Anda membuat proposal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Selain membuang-buang waktu, juga sudah dapat dipastikan tidak akan lolos. Apa prosedur untuk membuat proposal? Untuk bisa membuat proposal yang baik dan benar, Anda dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama itu membuat karangan proposal. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa proposal penelitian merupakan hasil pemikiran yang sistematis dan terstruktur, sehingga dalam proses penyusunannya tidak dapat Anda lakukan dengan ngasal-ngasal tanpa perhitungannya. Yang kedua itu membuat draft proposal. Setelah kerangka proposal sudah Anda buat, Anda dapat menunjukkan ke format penulisan proposal menurut di buku panduan. Uraikan isi proposal secara unit, detail, dan berbobot. Gunakan bahasa yang simpel dan tidak bertele-tele. Buatlah draft proposal sesuai urutan per bab hingga selesai. Yang ketiga itu financial proposal. Begitu draft proposal sudah jadi, proposal sesuai dengan format tulisan yang ada di buku panduan. Namun alangkah baiknya sebelum Anda kirimkan, terlebih dahulu Anda lakukan pengecekan ulang dengan membaca dari awal hingga akhir. Apa itu sistematika proposal? Biasanya setiap pemberi dana memiliki format penulisan proposal yang tidak dapat disamakan antara pemberi dana satu dengan yang lain. Namun secara umum format atau susunan penulisan proposal penelitian yang banyak dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu halaman judul, halaman persetujuan, daftar isi, terus isi proposal, daftar pustaka, lampiran. Di sini juga ada isi proposal, yaitu merupakan inti dari proposal yang akan Anda lakukan. Pada bagian ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara urut menurut alur kerjanya. Apa itu seleksi proposal? Untuk mendapatkan pendanaan program PKM, Anda harus mengikuti tahapan seleksi yang sudah terjadwal. Biasanya urutan tahapan dalam pengusulan program PKM adalah yang pertama itu tahap pengajuan proposal. Panitia akan menerima suatu bentuk proposal dan mengelompokkan berdasarkan skim bidang penelitian. Proposal peneliti yang masuk skim tertentu saja yang dapat masuk ke tahapan selanjutnya. Yang kedua itu ada tahap desk evaluation. Proposal yang sudah masuk mulai dilakukan seleksi terkait dengan pengecekan tulisan, terkait dengan format tulisan, ukuran, berat kertas, warna sampul, jenis teks, dan ukuran format. Selain daripada itu juga harus mengetahui dosen pembimbing, ketua jurusan atau dekan dalam bentuk tanda tangan dan cap atau sampel basah. Apabila tidak memenuhi kesemuanya format yang Anda di panduan, maka proposal Anda tidak dapat melanjut ke tahap selanjutnya. Yang ketiga itu tahap paparan. Setelah proposal Anda lolos ke tahap desk evaluation, tahap selanjutnya adalah pemaparan di depan reviewer untuk dilakukan penelitian secara substansi. Terus yang keempat itu ada tahapan penentuan. Penentuan lolos proposal berdasarkan dari tahap paparan. Bagi yang sudah dinilai paparannya oleh reviewer akan dilakukan seleksi prioritas dalam menentukan pendanaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.